Kabupaten Kudus, sebuah daerah yang penuh dengan sejarah, terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Tengah dengan luas 42.516 hektar yang terbagi dalam 9 kecamatan. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, di mana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jika, ngaji dagang yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter di mana di samping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. Dari peluang investasi bidang pariwisata di Kabupaten Kudus, terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan, baik di wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi dengan adanya makam salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Kabupaten Kudus juga dijuluki sebagai kota kretek karena di kawasan industri Kabupaten Kudus berdiri pabrik rokok dan juga terdapat kawasan industri hasil tembakau. Dari Kabupaten Kudus sendiri telah menyumbang cukai rokok yang besar untuk negara, sehingga dari hasil tersebut Kabupaten Kudus juga mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DBHCHT adalah salah satu jenis dana bagi hasil di mana pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBHCHT tidak lain ialah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah yang dalam pembagiannya tentu memperhatikan potensi dari daerah penghasil itu sendiri. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa rokok itu terkena cukai? Karena rokok itu adalah salah satu dari barang kena cukai. Barang kena cukai adalah barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, menimbulkan dampak negatif baik bagi kita manusia maupun untuk lingkungan. Dan yang keempat, perlu pembebanan pungutan negara. Selain rokok, sebenarnya ada lagi. Rokok itu bagian dari hasil tembakau. Hasil tembakau bukan hanya rokok saja, sigaret, ada sigaret. Sigaret pun ada sigaret kletek mesin, ada sigaret kletek tangan. Ada juga sigaret putih, kalau mungkin tahu. Kemudian ada cerutu, gelembak menyan, ada rokok elektrik, dan kemudian ada tembakau iris, tembakau yang sudah dirajang-rajang dan diberi saus yang sudah di dalam kemasan. Salah satu barang kena cukai adalah rokok. Selain hasil tembakau juga ada barang kena cukai, itu alkohol, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Nah, kita kembali ke rokok. Kenapa rokok kena cukai? Di antaranya tadi itu sampaikan mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Nah, bagaimana pengenaan cukainya? Jadi perlu diketahui bahwa cukai dikenakan kalau untuk rokok itu dikenakan terhadap per batangnya. Jadi diproduksi oleh pabrik yang sudah mendapatkan izin dari kantor bea cukai, kemudian diproduksinya juga sudah izin, kemudian dari pabrik rokoknya sendiri memesan pita cukai di kantor bea cukai Kudus, kemudian nanti pita cukainya diambil oleh para pengusaha rokok yang kemudian ditempelkan di rokoknya, kemudian untuk dijual. Pita cukai adalah salah satu bentuk selain untuk pengawasan dan juga untuk
bukti pembayaran. Bahwa rokok yang sudah dilekati pita cukai berarti rokok yang sudah membayar cukai. Sedangkan rokok yang tidak ada pita cukainya berarti tidak membayar cukai. Selain itu juga kita bisa mengawasi kalau di luar kita bisa melihat ada rokok tanpa pita cukai berarti rokok tidak membayar cukai. Dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau tersebut ada berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi gempur rokok ilegal dan penegakan hukum rokok ilegal. Kegiatan tentang gempur rokok ilegal sangat membantu terkait pemasukan dari cukai rokok di Indonesia. Jadi industri hasil tembakau itu akan terus mengalami dampak atau konsekuensi dari dinamika kebijakan cukai yang terus meningkat setiap tahunnya. Industri ini cukup hebat dalam memberikan kontribusi yang besar ke penerimaan negara. Pemerintah mungkin di sini perlu membuat kebijakan yang menyeluruh dan efektif guna mengakomodasi semua kepentingan. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disingkat DBHJHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian dibagi hasilkan kepada provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan komposisi yang telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada 4 rokok yang dimasuk dalam rokok ilegal. Yang pertama tadi itu rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian rokok dilekati pita cukai tetapi pita cukainya palsu. Yang ketiga, rokok yang dilekati pita cukai tetapi bekas. Dan yang terakhir, rokok dilekati pita cukai tetapi salah peruntukannya. Jadi kalau kita lihat ada surat sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan, itu cukainya berbeda sehingga pita cukainya pun berbeda. Tiap batang cukai itu dikenakan setiap batang. Jadi kalau kita lihat di batang untuk sigaret kretek mesin dengan cukai untuk yang sigaret tangan itu berbeda dan ini tidak boleh salah peruntukannya. Kantor pengawasan Bea dan Cukai Kudus tahun ini kami mendapatkan target penerimaan sebesar 39,8 triliun. Tahun lalu, tahun 2022, kita mendapatkan target sebesar 37,05 triliun dan tercapai senilai 37,5 triliun. Tahun ini kita dinaikkan targetnya menjadi 39,8 triliun dan untuk saat ini diperkirakan akan tercapai targetnya. Dari penerimaan cukai, baik itu dari kantor Bea Cukai Kudus maupun kantor lain seluruh Indonesia, nanti akan dimasukkan ke penerimaan pusat dan penerimaan cukai akan dikembalikan ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 3% dari penerimaan cukai. DBHJHT juga merupakan salah satu kebijakan pengalokasian dana yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, fokus kebijakan penggunaan DBHJHT mengalami perubahan sesuai dengan urgensi dan kebutuhan. Lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 Tahun 2020 tentang penggunaan pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi pengaturan DBHJHT saat ini berfokus pada kuantitas jaminan kesehatan nasional dan pemulihan perekonomian daerah. Dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau tersebut ada berbagai kegiatan. Salah satunya adalah sosialisasi gempur rokok ilegal dan penegakan hukum rokok ilegal. Untuk penegakan hukum, khususnya pemberantasan rokok ilegal, kantor Bea Cukai Kudus telah melakukan penindakan sebanyak 157 kali hingga akhir Oktober 2023 ini. Kemudian kita juga ada 15 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan dalam penyidikan, sudah P21. Kemudian kami juga tidak bergerak sendiri, kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain, termasuk dengan Satpol PP. Karena dari Satpol PP di masing-masing kabupaten itu ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diperuntukkan untuk pemberantasan rokok ilegal. Kami melakukan kerjasama, diantaranya kami mendapatkan informasi dari Satpol PP, kemudian kami juga melakukan operasi bersama dengan Satpol PP dan hasilnya banyak masih ditemukan rokok ilegal di daerah Kudus.
daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan proporsi penggunaannya, yaitu sebanyak 50% untuk digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat, 25% di bidang kesehatan, dan 25% lagi di bidang penegakan hukum. Di bidang kesejahteraan masyarakat, alokasi penggunaan DBH-CHT ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan atau petani tembakau yang mana telah memberikan kontribusi terkait penerimaan cukai hasil tembakau. Jadi apabila dirinci lagi, alokasi 50% ini untuk kesejahteraan masyarakat ini terbagi dari 50% untuk pemberian bantuan dan 15% untuk peningkatan keterampilan kerja. Selanjutnya, 35% alokasi DBH-CHT harus digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau dan subsidi harga tembakau. Untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja meliputi pelatihan keterampilan kerja kepada buruh tani dan atau buruh pabrik rokok, bantuan modal usaha kepada buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha, serta bantuan bibit benih atau pupuk dan atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman. Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat melebihi kebutuhan, kelebihan anggaran tersebut dialihkan dengan prioritas untuk kegiatan di bidang kesehatan. Penggunaan DBH-CHT ini juga dapat menjadi salah satu sumber pendanaan dalam mendukung pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, dan upaya penanganan pandemi COVID-19. Dalam optimalisasi pemanfaatan DBH-CHT di bidang penegakan hukum ditujukan untuk optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau, meningkatkan koordinasi dengan Bea Cukai, melakukan sosialisasi ketentuan cukai secara masif, melaksanakan operasi penindakan, kemudian memaksimalkan pengumpulan informasi perihal peredaran barang kena cukai, dan memfasilitasi pembentukan kawasan industri hasil tembakau sesuai kewenangan masing-masing. Jadi, kebijakan terkait DBH-CHT ini bersifat dinamis. Kebijakan ini akan terus bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara seluruh instansi dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Kendala dalam penegakan hukum atau dalam pemberantasan rokok ilegal diantaranya memang kami membutuhkan banyak informasi dari masyarakat. Kalau kita lihat sekarang ini masih banyaknya beredar rokok ilegal, kami sangat membutuhkan informasi dari masyarakat karena penindakan yang kami lakukan hampir semuanya atas informasi dari masyarakat. Memang saat ini masyarakat masih banyak yang belum memberikan informasi ke kami, mungkin masih ada rasa takut, padahal bisa sampaikan kami kantor Bea Cukai langsung atau disampaikan ke Satpol PP. Karena selain dalam penegakan hukum di pemberantasan rokok ilegal secara operasi pasar maupun penindakan, kita juga melakukan sosialisasi ke masyarakat. Di antaranya supaya masyarakat tahu bahwa rokok ilegal tidak ada kontribusinya sama sekali untuk penerimaan negara dan tidak ada kontribusinya sekali untuk dana bagi hasil cukai tembakau yang dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kriteria ketika suatu daerah dari kabupaten atau kota ini mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini adalah yang pertama, daerah itu menghasilkan tembakau dan atau menghasilkan cukai. Apabila suatu daerah menghasilkan tembakau saja, dia berarti disebut sebagai penghasil tembakau. Ini juga bisa mendapatkan dana DBH-CHT. Kalau yang kedua menghasilkan cukai, itu
berarti dia disebut sebagai penghasil cukai statusnya. Bahkan ada satu daerah ini yang penghasil keduanya, baik sebagai penghasil tembakau dan atau penghasil cukai. Tetapi di sini untuk semangat keadilan, ada juga daerah yang tidak menghasilkan apa-apa. Dia bukan penghasil tembakau dan juga tidak penghasil cukai. Tetapi karena Provinsi Jawa Tengah itu mendapatkan otomatis walaupun kabupaten kota ada yang tidak penghasil sama sekali, itu juga tetap mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Untuk operasi pemberantasan rokok ilegal, kita selain dari kerjasama dengan Satpol PP dalam operasi pasar, kami juga melakukan penindakan sendiri. Tindakan dari yang dilakukan kantor Bea Cukai Kudus ini, kalau untuk yang di Kudus, kita biasanya lebih banyak penindakan atas pengangkutan barang ilegal, pengangkutan rokok ilegal. Jadi rokok ilegal yang dibawa dari tempat lain, kemudian dibawa sarana pengangkut yang melewati Kudus, kita lakukan penindakan. Ada banyak. Dari ada yang mobil pribadi, mobil penumpang yang diisi rokok ilegal, kemudian juga ada mobil box, kemudian juga ada travel. Jadi di travel itu mengangkut rokok ilegal, kemudian juga ada truk, ada bis. Yang menarik diantaranya yang kita kejar itu ada 2 kali yang mobilnya sampai keluar masuk ke sawah dan ada saat masuk ke sungai. Itu yang mungkin sudah viral yang bisa dilihat di berita di Kudus. Tergantung jumlah tembakau yang dihasilkan atau cukai yang berhasil dipungut di suatu daerah. Nah, semakin banyak produksi tembakau, semakin banyak cukai yang didapatkan, otomatis daerah tersebut akan mendapatkan DBH JHT ini semakin besar pula. Seperti itu dan untuk komposisi perhitungannya itu sudah ada perhitungannya sendiri. Kota Kretek merupakan julukan untuk Kabupaten Kudus karena begitu banyak industri rokok yang ada di Kota Kudus dan juga terdapat kawasan industri hasil tembakau atau biasa disingkat KIHT. Dalam rangka pemberantasan rokok ilegal, itu ada kewajiban dari Satpol PP, dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu yang diberikan ke Satpol PP untuk melakukan kegiatan pengumpulan informasi dan kemudian disampaikan ke kantor Bea Cukai Kudus. Dari informasi yang disampaikan Satpol PP, ini selain dari masyarakat, ini akan kita tindak lanjuti dengan penindakan ataupun dengan operasi pasar, khusus untuk pemberantasan rokok ilegal. Selain toko jual rokok ilegal juga yang pengangkutan itu yang kita penindakan paling banyak sih di pengangkutan. Kita juga ketemu pas pabriknya ada, tapi kalau yang saat ini paling banyak di sarana pengangkut. Rokok ilegal yang diangkut oleh sarana pengangkut. Bahasa kami sarana pengangkut. Kegiatan tentang gempur rokok ilegal sangat membantu terkait pemasukan dari cukai rokok di Indonesia. Kembali lagi, pemasukan cukai rokok juga untuk pembangunan nasional.